Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unipar semester akhir mendapat tugas analisis potensi dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PAUD di TK Khotijah 9 Banyuwangi. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Saya Mas Ruro. Saya Debi Syakila Nurdiana. Saya Julfa Firdiawati. Saya Nur Habibatus Soleha. Dan saya Diani Tami. Kami akan melakukan wawancara dengan Ibu Widayani SPD selaku Kepala TK Khotijah 9 di Banyuwangi. Mari ikuti kami. Ayo. Hari ini saya akan mewawancarai Kepala TK dari TK Khotijah 9 Banyuwangi, yaitu Ibu Widayani SPD. Di mana tema wawancara kita hari ini yaitu pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD di lembaga Ibu Widayani. Pertanyaan yang pertama dari kami yaitu, bagaimana Bu keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan PAUD di lembaga ini? Oke, terima kasih dari mahasiswa Unipar ya. Iya. Semester berapa ini? Semester terakhir. Semester terakhir. Oke, ini pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD khususnya di lembaga kami. Ini kami melibatkan masyarakat sekitar. Dan masyarakat sekitar itu dengan proses pelibatan aktif masyarakat memiliki kemampuan atau kesempatan untuk merencanakan pelaksanaan, mengawasi dan mengembangkan layanan PAUD secara mandiri dan berkelanjutan. Di sini kami garis bawahi proses pelibatan aktif masyarakat itu agar memiliki pertama yang aktif dulu, karena kalau masyarakatnya yang diem aja, kalau kita ajak kan nggak mungkin. Kita pilih masyarakat yang aktif, yang peduli dengan pendidikan. Nah, masyarakat agar memiliki kemauan, makanya di sini kemauan yang utama. Biasanya kalau ada masyarakat yang mampu tapi tidak mau, kan sama juga bohong. Kita mau ngajak dia untuk membesarkan keterlibatan mereka dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini. Jadi mau dan mampu, gitu ya, mau dan mampu, dan dia berkesempatan. Nah, jadi kesempatan dia, mau nggak ketika kita libatkan misalnya nih dalam suatu acara yang berhubungan dengan budaya lokal. Nah, budaya lokal, karena budaya lokal di sini sebetulnya banyak sih budaya lokal yang kita ambil dari masyarakat sini. Misalnya dulu ada ini di daerah Tukang Kayu itu ada kampung jahe ya. Nah, masyarakat di sana memang mengembangkan jahe itu jahe itu untuk apa aja sih? Khasiatnya untuk apa-apa. Nah, jadi kita kan kalau masyarakat terlibat ketika kita mau outing kelas atau berkunjung ke tempat pembuatan jamu atau pembuatan sirup yang rasa jahe itu, anak-anak langsung kita bawa ke sana. Nah, karena masyarakat di sini kan banyak sih ya, di sini itu lebih banyak home industrinya. Di sini di Tukang Kayu itu UMKM-nya memang banyak, ada bagia, ada kue-kue kering khas Banyuwangi itu banyak. Nah, kebetulan saya pernah diminta untuk merekrut mereka itu yang mau dapat bantuan. Pernah. Bantuan dalam bentuk apa, Bu? Dalam bentuk modal. Nah, kami buatin proposal, satu orang itu
kapan hari itu dapat 2 juta untuk modal itu. Per orang. Ya, per orang. Jadi kan keterlibatan juga masyarakat itu akhirnya dengan seperti itu mereka tahu, oh duit yang di Khadijah 9 itu ya. Jadi mereka tidak kesulitan untuk bekerja sama dengan kami, dan kami juga minta tolong ke mereka ketika ada kegiatan apapun, mereka welcome. Okay. Berarti ada timbal baliknya. Ada balance-nya. Okay. Terus untuk pertanyaan yang kedua ini, mungkin ada program apa saja Bu yang sudah dilakukan dari masyarakat untuk lembaga ini? Program-program yang dari masyarakat itu tiap tahun ketika kita ada ini Ramadan, ada Ramadan itu kita bekerja sama dengan mereka dalam pembagian zakat. Nggak tiap tahun sih, ketika ada acara, kan ada acara bakti sosial. Ada Jumat ada juga Bu berarti? Ada sih, Jumat Berkah. Terus bakti sosial itu untuk pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa. Dan ini apa ya itu, memanfaatkan ini, kalau di bulan puasa kan ada dari wali murid atau dari saudaranya murid-murid kami itu ada yang ini, yang pasti kan ada yang itu puasa itu ada yang berjualan takjil. Nah, kita manfaatkan itu, kita beli untuk kita bagikan, anak-anak berbagi. Itu tidak takjil aja. Kalau kemarin masyarakat sini kan juga ada yang penjual sayur, ada toko-toko itu. Nah, itu wali murid juga kami libatkan. Tidak semua takjil itu berupa makanan jadi. Jadi ya kami dari sini tidak makanan jadi, karena semua yang takjil dibagi itu kan kebanyakan makan jadi. Jadi kami punya inovatif sendiri berupa sayur. Terus lauk. Itu. Berarti berupa makanan mentah ya Bu? Ya, biar diolah, biar buat sahur. Kalau programnya yang untuk sekolah berarti itu nggih Bu. Dari program-program itu kan pastinya mungkin ada kendala nggih Bu dari beberapa program itu. Ada. Tidak mungkin berjalan lurus semua. Bisa disebutkan Bu kendala apa saja? Yang namanya program itu pasti ada min dan plusnya. Tidak semuanya kita berbagi ya, berbagi. Kan berbagi itu mereka kan gratis ya dapatnya. Tapi ada sih kendalanya. Kalau bisa jangan yang 11 itu aja gitu. Oh iya. Mau disamaratakan. Iya, padahal kami ketika pembagian ini, pembagian yang lain, santunan yang lain, kami juga melibatkan yang di sana. Gitu. Mungkin ya namanya program itu tidak berjalan mulus. Iya, berarti bergantian ya Bu. Bergantian dengan keterbatasan dana yang kami punya. Kalau potensi dari masyarakat Bu untuk mengembangkan PAUD ini bisa disebutkan Bu? Potensi masyarakat untuk mengembangkan PAUD ini, alhamdulillah di sini masyarakatnya itu kan masyarakatnya yang religi ya. Agamis. Iya. Dan mereka juga dari semuanya itu mengikuti organisasi sosial yang bersifat keagamaan. Jadi ya dari mereka karena pendirinya ini juga pendirinya kan keluarga dari almarhum Kiai Harun, ini pendirinya anaknya yang di sini. Jadi masyarakat di sana itu banyak yang menyekolahkan di sini. Nah, ya alhamdulillah dari sekian TK terdekat dari kami, alhamdulillah murid kami yang paling banyak. Kan ini terlalu berdekatan ini TK. Sini 100 meter ada tuh TK Pancadharma.
100 meter lagi ada TK Angkel di sana. Oke. Alhamdulillah kami dapat murid lebih banyak dari mereka. Pertanyaan terakhir mungkin ya Bu, program apa yang dapat dikembangkan untuk kedepannya, yang lebih ditonjolkan sebagai simbol dari TK ini, untuk keunggulannya Untuk gitu, Bu? keunggulan dikembangkan untuk masyarakat atau lembaga kami? Nggih. Lembaga kami? Di lembaga. Lembaga kami. Kalau Maksudnya dari masyarakat untuk lembaga. dari Program apa masyarakat mungkin yang untuk mau lembaga. didukung masyarakat. Kalau dari masyarakat untuk lembaga itu memang sangat mendukung sekali program apapun yang kami sampaikan, itu mereka mendukung penuh dan percaya dengan kami. Dan program unggulan kami di sini ada beberapa program unggulan. Kami tidak menjanjikan anak-anak itu, tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Program itu yang biasa, tapi manfaatnya yang luar biasa. Program kita umpamanya muluk-muluk kepingin ini, tapi di tengah jalan Macet, ah, tidak berjalan. program kami yang pertama dulu sebelum ada itu ada MBG, kami itu ada program mangan bareng konco. Program mangan itu program unggulan kami ya. Program mangan bareng konco itu anak-anak tiap hari makan. Kami bekerja sama dengan ahli gizi, terus bekerja sama dengan puskesmas, ya. Di situ ada dana BOS. Kita dapat dana BOS, ada jatah makan anak-anak 1 bulan 1 kali. Oh, berarti Ya kan? dananya didapat dari dana Dari BOS. dana BOS itu. Nah, karena kami itu lingkungannya kan bareng sama SD. Jadi anak-anak tidak kami biarkan untuk belanja atau jajan sembarangan di luar. Jadi dana BOS itu saya belikan beras semua. Yang dana BOS itu jatah makan 1 hari, bisa jatah makan 30 hari 1 bulan. Oh, oke. Ya, itu dananya kan dari BOS itu untuk beras. Oke. Anak-anak kan bawa uang saku. Iya. Uang sakunya dikumpulkan ke bu gurunya. Nah, dikumpulkan ke bu gurunya, uang sakunya itu istilahnya ini jajan sehat. Ya kan? Iya. Dari uang sakunya 3.000. 3.000 itu dikumpulkan ke gurunya masing-masing. Mereka akan kami ganti dengan makanan yang sudah diprogram sama saya, suruh buatkan tuh ahli gizinya. Dari Senin dari itu 15 hari ke depan. Jadi hari pertama itu sop dengan ada sih kalau pengen lihat menunya itu udah dibuatkan. Hari pertama Senin namanya sop sama nugget, besoknya sayur kelor, besoknya lagi mie ayam, besoknya lagi sayur bayam dengan ini, ada capcay, ada pindang goyong. Itu pokoknya 15 hari itu. Iya. Setelah 15 hari selesai kembali lagi ke Menu pertama. Iya, menu pertama. Untuk program ini rencananya mau melibatkan masyarakat? Yes, Tidak, Bu? iya, dari catering kan melibatkan masyarakat. Oh, Melibatkan orang tua juga. Orang tua saya suruh piket. iya. Ya, Bergantian berarti, Bu? Iya, jadi digilir. Minggu pertama kelas A, minggu kedua B1, minggu ketiga B2. Tugasnya dari komite atau masyarakat itu, komite kan juga masyarakat juga kan? Nggih. Ya, itu di sini nempati si nasi 3 bakul kan, kelasnya 3. Nggih. Sayurnya 3, lauknya 3. Itu ditaruh di nampan, ditaruhlah ke kelas-kelas. Pagi itu mereka datang. 7:30 itu mereka datang, udah nempatin itu, habis itu ditinggal udah ditaruh di kelas masing-masing. Ketika nanti anak-anak saya biasakan ambil sendiri. Nah, jadi dia bisa mengukur kekuatan perutnya. Kalau kita ambilkan, ada anak yang nggak suka buang-buang makanan mubazir. Dan mereka juga boleh nambah. Kadang anak itu ada yang sampai nambah 3 kali. Nah, gitu. Jadi setelah itu anak-anak itu makan, waktunya istirahat makan, habis makan orang tua datang untuk membersihkan itu. Berarti itu piringnya. pakai piring, Bu? Ya. Yang membersihkan setelahnya orang tua? Orang tua. Oh. Tapi dengan pembiasaan itu anak-anak itu
kita secara tidak sengaja mengajarkan pembiasaan terhadap anak-anak. Satu, dia sabar menunggu giliran. Oh iya. Nah, kan ndak rebutan berebut makanan. Yang kedua, mampu membersihkan dirinya sendiri. Ketika sehabis makan, anak-anak itu nggak dibiarkan di situ. Ternyata anak-anak itu bisa menata itu, ditata piringnya, ditata gelasnya, ditata, habis itu ditumpuk di keranjang, gotong royong dia gotongin itu masukkan ke dapur. Orang tua tinggal itu. Iya, buat pembiasaan yang positif berarti. Iya. Terus program unggulan kami berikutnya adalah Fresh and Healthy. Dalam apa ini, Bu? Fresh and and Healthy-nya Healthy ini anak-anak. oh anak-anak. Nah, anak-anak ini ya melibatkan orang tua juga. Gini, ketika anak datang pagi, kan keadaannya fresh, ya masih bau harum, masih bau minyak kayu putih, Minyak telur. ada yang minyak telur, ada yang parfum. Nah, setelah anak-anak itu belajar selama 2,5 jam, ada bermain, masuk kelas, anak-anak berkeringat. Nah, 10 menit sebelum pembelajaran selesai, anak-anak masuk ke kamar mandi, antri, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Habis itu udah masuk kelas, buka lokernya masing-masing. Di dalam loker itu ada bedak, ada parfum, ada sisir anak laki-laki, anak perempuan juga ada sisir. Di situ sudah anak-anak duduk di bawah yang mau bedakan, anak perempuan bedakan. Iya. Nah, alhamdulillah wali murid sampai Mendukung. ada yang bilang gini, kita kepala sekolah Bu Wiwit teman Brian. Nah, gitu kan anak-anak pulang kan baunya harum, Iya, ya berarti- kan gak bau ayam. Iya. Datang fresh, pulangnya fresh. Iya, makanya fresh and Iya. healthy. Oke, yang berikutnya adalah hand and sick. Nah, ini program inovasi ini melatih anak-anak tahu batas kita itu laki-laki perempuan harus bagaimana. Nah, di sini datang kalau salaman sama gurunya kan udah biasa. Tapi kalau salaman sama temannya kan belum biasa. Nggih. Nah, di sini ada itu. Jadi Kebiasaan. anak-anak biasanya salaman kalau ketemu sama perempuan bisa berjabat tangan. Ketika sama Oh, laki-laki Cukup begini. nggih. tangkupkan tangan di dada. Oh, Tuh. iya. Yang selanjutnya ada program tahfidz tuh gurunya itu. Oh iya. Nah, Sama Ibu Debi. tuh. Berarti 4 program unggulannya yang sudah disebutkan tadi ya, Bu? Iya. Mau 4. Oke. Sudah ya? Terima kasih ya, Bu. Terima Mungkin kasih sama-sama. itu pertanyaan dari kami untuk Bu Wiwit. Terima kasih sudah dijawab dengan apa ya? Penuh apa ini namanya, Bu? Penuh dengan Sudah dijawab sesuai dengan Iya. keinginan. sesuai. Pesan saya kepada ini mahasiswa dan calon guru juga calon pendidik, calon pemimpin-pemimpin masa depan, jadilah guru yang ikhlas. Oke. Ya, karena dari keikhlasan kalian itu rezeki akan mengikuti. Amin. Jangan bekerja berdasarkan nominal, berdasarkan aku dibayar piro, enggak. Lihatlah guru TK, semua guru TK kan gajinya kecil, Iya, tapi Bu. insya Allah mereka sehat, alhamdulillah. Mereka ketika semua dari instansi lain juga pakai bros, guru TK ya juga pakai bros. Iya, pakai Oke. satu lembaga Mereka sama. mereka lembaga instansi lain ada pegang laptop, guru TK juga pegang laptop. Oke. Ya, makanya kalau kita ikhlas, insya Allah rezeki itu mengikuti. Allah tidak Amin. tidur. Ya, tetaplah semangat untuk mendidik calon generasi yang tangguh, bermartabat, dan jenengan semua tetap semangat jadi guru bangsa yang Amin. hebat. Ya, mungkin
Sudah cukup nih Bu pertanyaan dari kami. Terima kasih Oke. untuk waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan PAUD. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna layanan pendidikan, tapi juga sebagai mitra aktif dalam pengembangan program, penyediaan sarana dan prasarana, serta pencipta lingkungan belajar yang kondusif bagi anak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.